disebutkan di dalam hadis sebagai penjabaran dari salah satu ayat, wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak. Wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak. Bukankah dia Allah Subhanahu wa taala telah meletakkan dosa-dosamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membebani punggungmu. Di dalam tafsir disebutkan yang dimaksud dosamu, Nabi Muhammad tidak melakukan perbuatan dosa. Dia adalah nabi yang maksum. Setiap nabi, keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, maksum, tidak berbuat dosa, nabi dan rasul. Lalu apa yang dimaksud dosamu di dalam surat Asy-Syarah itu? Yang dimaksud adalah dosa-dosa umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membebani punggung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya dosa umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi beban pikiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa wada'na 'anka wizraka." Allah telah meletakkan dosa-dosamu. Lalu kalau dosa umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kenapa dinisbahkan wizraka, dosamu? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat merasa bertanggung jawab atas setiap perbuatan dosa yang dilakukan oleh umatnya itu. Maka Nabi menisbahkan kesalahan itu ke dirinya. Dalam tanda kutip, Nabi ini selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan pikiran dosa umat Rasulullah SAW itu menjadikan pikiran Nabi Muhammad SAW walaupun dia sudah wafat. Walaupun dia sudah wafat. Seperti yang pernah saya sampaikan, Rasulullah sendiri pernah bersabda, hayati khairun lakum wa mamati khairun lakum. Hidupku baik untuk kalian dan matiku juga baik untuk kalian. Kata sahabat, ya Rasulullah, kalau hidupmu baik untuk kita, itu sudah jelas. Tapi bagaimana kematianmu baik untuk kita? Kata Rasulullah SAW, nanti ketika aku sudah wafat, setiap amal umatku disodorkan kepadaku. Jika amal itu baik, hamidullah, aku bertahmid kepada Allah. Jika amalnya selain amal yang baik, maka aku beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dosa-dosa umatku ini. Nah, menjadi penjelasan dari semua itu, di dalam banyak riwayat disebutkan Allah Subhanahu wa ta'ala menggugurkan dosa umat Rasulullah SAW melalui taubat. Setiap taubatnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum qabla ayyu gharghir, sebelum nyawanya sampai di kerongkongan, masih diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian orang yang masuk Islam dihapus seluruh dosa yang pernah dilakukan sebelum dia masuk Islam. Lalu antara sholat ke sholat di dalam hadis itu peluruhan dosa-dosa, diluruhkan dosa-dosa antara sholat ke sholat, antara Jumat dan Jumat, dosa yang terjadi di antaranya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Antara Ramadan ke Ramadan, dosa yang terjadi di antaranya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang paling pokok, jangan sampai kita meninggalkan sholat.